Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yanti SPDI, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183316. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SD Negeri Karangmarga kelas 6 dengan tema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berangkat semua? Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita absen kehadiran dulu ya. Absensi siapa saja yang tidak berangkat hari ini. Ahmad Fabriansah hadir. Akifah Bilqis Zahira hadir. Chandra Cahaya Agung. Baiklah anak-anak, kita literasi dulu ya, yaitu dengan menghafal surat-surat pendek. Aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una shadaqallahul. Kemudian ya dilanjutkan yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini ya akan dipimpin oleh Akifah.
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya apa? Siapa yang tahu? Oh iya, waktu pagi, pinter. Ada berapa ayat jumlah surat Ad-Duha? Iya, pinter. Oke, di sini ya. Di bab 2 ini kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Di sini ya dijelaskan ya judulnya Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Jadi ya Allah ini memiliki segalanya. Ya, ada langit, ada bumi, ya, ada tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Intinya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya milik Allah. Di sini kita yang kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya ya. Oke, untuk masuk ke materi ini mari kita menyanyi sama-sama tentang Asmaul Husna ya, 4 Asmaul Husna. Kedua asma Allah Al-Afu. Beri tepuk tangan yang meriah. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mengenal dan memahami arti Asmaul Husna ya. Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Yang kedua, menjelaskan makna sifat-sifat Allah tersebut beserta contohnya dalam kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah melalui pemahaman Asmaul Husna. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ya, 99. Asmaul Husna artinya apa? Ya. Ya, pintar. Nama-nama Allah yang baik atau indah. Asmaul Husna itu terdapat di mana ya? Di Quran atau di Al-Quran? Di Quran atau di Al-Quran? Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Ghaffar, artinya Allah Maha Pengampun. Di dalam ajaran Islam, ya, orang ya, kita itu tidak boleh menduakan Allah. Artinya apa? Misalnya, saya orang Islam, ya, kamu ngakunya orang Islam, tapi kamu masih percaya misalnya dengan hal-hal yang gaib, misalnya. Kemudian yang ketiga, memberi harapan bagi hamba agar tidak putus asa dari rahmatnya. Jadi, kita percaya bahwasanya ketika manusia memiliki kesalahan, mempunyai dosa, ya, kalau mau bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Seorang hamba, seorang manusia, itu tidak boleh putus asa sebelum apa? Berperang. Kemudian yang terakhir, teladan rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, makanya kita selalu diperintahkan untuk selalu beristighfar, apalagi setelah sholat. Anak-anak sholat tidak? Sholat. Setelah sholat langsung lari apa masih istighfar dulu? Istighfar. Bagaimana bunyi bacaan istighfar? Meneladani Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama, banyak berdoa dan memohon ampun. Kemudian rajin beribadah sebagai bukti keimanan. Kemudian tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, ibu yang tanya. Jika Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghafur artinya apa? Maha Pengampun. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita? Bagaimana? Allah Maha Pengampun, ya kan? Kalau kita salah, ya kita mohon ampun kepada Allah, kita ampuni. Apa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tapi di saat orang lain punya salah kepada kita, kemudian meminta maaf kepada kita maafkan tidak? Ya, harus kita
maafkan ya. Allah saja Maha Pengampun, kita juga harus mempunyai rasa maaf yang besar kepada orang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan ya. Hikmah meneladani Asmaul Husna. Jadi ada beberapa hikmah, yaitu yang pertama dapat menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, membiasakan diri bertaubat dan beristighfar. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian menumbuhkan sikap pemaaf kepada sesama. Kemudian yang terakhir, menjaga tauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bagi kelompok ya. Ada tugas di sini, ada tugas mandiri ya, dan ada juga tugas kelompok ya. Jadi di sini kalian mengerjakan tugas mandiri dulu ya. Nanti setelah kita selesai baru dilanjutkan dengan tugas kelompok. Oke, Nana silakan dikerjakan. Sudah? Silakan dikumpulkan. Lanjutkan ya. Untuk tugas kelompok ya. Ada berapa kelompok ini? Oh ya. Kerjakan secara kelompok bersama-sama. Kerjakan masalah. Ya. Al-afu ini artinya apa? Kamu jelaskan ya. Sudah semua? Ya. Kelompok Rizky, ayo maju. Gimana? Ulangi. Al-Samad Allah tempat bergantung, tempat meminta kita bersyukur kita menjadi hambanya. Iya, pinter. As-Samad artinya Allah Maha tempat bergantung. Ya, Al-Ghafar ya. Itulah anak-anak ya. Tadi presentasi dari teman-teman kalian. Jadi di sini anak-anak sudah paham ya? Iya, 90% sudah paham apa itu artinya al-afu, kemudian as-samad, al-wahid ya, dan al-ghafur. Kemudian Ibu mau tanya, di pelajaran kali ini ya, apakah yang dapat kalian ambil dari sifat al-wahid, Maha Esa? Berarti intinya apa? Ya itu tadi kembali lagi. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menyembah kepada Allah. Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah. Teladani 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Ghafar, yaitu mengajarkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian Al-Afu ya, itu menuntun kita untuk melupakan kesalahan dan kita tidak boleh menaruh dendam di hati kita. Karena apa? Dendam hanya akan membawa diri kita itu apa? Hidupnya tidak tenang ya, tidak tentram, tidak damai ya, seperti itu. Kemudian Al-Wahid itu mengingatkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Artinya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, maka kita dihukumi musyrik. Orang yang musyrik akan kekal selamanya di dalam mana? Ya, pinter. Kemudian yang terakhir adalah as-samad, yaitu menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta segala sesuatu. Mau minta rezeki yang banyak, berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam sholatnya ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, agar bisa beli mobil, agar bisa beli rumah bagus, agar memiliki uang yang banyak. Nah seperti itu. Ya Allah berikan saya kesehatan badan, ya kesehatan badan itu adalah nomor 1 ya. Kalau badan sehat, mau ngapa-ngapain kan enak, makan sate enak, makan ayam enak ya kan, daging ayam maksudnya. Kalau badan sakit dikasih sate mau enggak?
nggak mau, nggak enak kan rasanya seperti itu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan mengenal Asmaul Husna, semoga ya kita menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan selalu bergantung hanya kepada Allah. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan di pelajaran pada pagi hari ini, ya. Kita lanjutkan pelajaran di minggu depan. Ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan kita mengucap alhamdulillah bersama-sama ya, karena selesainya pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.